So with Islam, I'm like, to shock the world, I have to submit him. So this is what I think that's gonna happen. I'm gonna take him down and I'm gonna submit him. Wow. Early, late, what are you feeling? Wow. Yeah, like your promotion. Ilia Topuria merupakan petarung dengan kepercayaan diri tinggi atau mungkin yang tertinggi di UFC. Kepercayaan dirinya inilah yang membuatnya sangat dicintai oleh fansnya dan juga dibenci oleh hatersnya. Setiap trash talk yang ia lontarkan pada mangsanya selalu menarik untuk disimak. Tujuannya memang jelas, yaitu untuk mendapatkan sorotan, karena memang ia sendiri pernah mengatakan bahwa tujuan Topuria masuk ke dunia combat sport adalah untuk mengguncang dunia dan mendapatkan kekayaan yang tinggi. Dan salah satu hal yang menurutnya mampu membuat dunia bergejolak bukanlah Perang Dunia Ketiga, tapi ketika ia berhasil mengunci sang raja pound for pound UFC saat ini, yaitu Islam Makhachev. Me personally, I would ask him like, what's your favorite submission? Whatever, I don't know. Dark show. I'm gonna submit you with that. So if you ask him what his favorite submission is, you would do that to him? Yeah. Selamat datang di channel YouTube MMA Discourse. Dan di video kali ini adalah segmen preview, di mana konten ini adalah kelanjutan dari konten kemarin, di mana Topuria secara terbuka mengaku tidak ingin meng-KO Islam Makhachev, tapi ingin menguncinya. Apakah klaim itu adalah hal yang realistis? Sebagai disclaimer, saya bukanlah fans sejati ataupun hater sejati dari Topuria maupun Makhachev. Saya sering memuji keduanya sebagai petarung terbaik di dunia saat ini, sehingga bagi yang tidak menyimak rutin, saya kadang dibilang fans UFC jalur agama karena sering memuji Makhachev. Tapi kadang juga dibilang fans Topuria karena sering memuji skill Topuria. Tapi ya biarlah, komentator bebas komen apapun. Namun yang rutin mengikuti channel ini pasti tahu bahwa fighter favorit saya saat ini adalah sang super underdog, yaitu Justin Gaethje. Jadi bisa dibilang analisa soto ini tidak dipengaruhi oleh kecenderungan perasaan pribadi. Untuk memulai konten ini, saya langsung kasih poin saja bahwa saya sangat ragu Ilia Topuria mampu mengunci seorang Islam Makhachev, apalagi lewat takedown. Untuk selengkapnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Like when I get the opportunity to fight with someone, I always used to think about what can I do to really shock the world. So with Islam, I'm like, to shock the world, I have to submit him. So this is what I think that's gonna happen. I'm gonna take him down and I'm gonna submit him. Wow. Early, late, what are you feeling? Wow. Yeah, like your promotion, Wow I FC. know that, listen, I know that inside yourself, maybe it sounds a little bit weird, like strange, like, listen, how you're gonna take him down, how you're gonna submit him. But don't be surprised when you are gonna see that happen. I'm not doubting you, by the way. It's just not, you don't hear every day someone say, yeah, I'm going to go out and submit Islam Makhachev. He's that good, especially on the ground. Ilia Topuria adalah salah satu petarung yang all-rounder saat ini. Fans casual mungkin mengenalnya sebagai seorang striker dengan tinju kanan yang mematikan. Tapi sebenarnya, pria yang digadang-gadang menghindari Arman Tsarukyan tersebut juga merupakan seorang grappler yang hebat. Bahkan sebelum menjadi striker mengerikan saat ini, Topuria terlebih dahulu dikenal sebagai grappler yang cukup hebat. Ia memiliki background sebagai pegulat Greco-Roman dan juga penyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, sehingga memang skill ground game-nya bukan hal bualan semata. Tapi masalahnya, ketika berbicara mengenai ground game di UFC, Islam Makhachev sudah diakui sebagai grappler terbaik di UFC. Sehebat-hebatnya kemampuan grappling Topuria, tentu saja bukanlah sebuah ancaman bagi murid terbaik Abdul Manap Nurmuhammadov yang dikenal menghasilkan banyak grappler hebat di dunia MMA.
Demikian juga dengan sabuk hitam BJJ Topuria, karena sabuk hitam BJJ sudah terbukti hanya menjadi makanan bagi Islam Makhachev. Thiago Moises, Renato Moicano, Dustin Poirier, hingga Charles Oliveira tidak berdaya dengan grappling Makhachev. Ditambah lagi, jika mereka bertarung di kelas 170, maka Makhachev akan jauh lebih besar dari Ilia Topuria. Andai ukuran mereka sama, saya juga ragu Topuria mampu men-takedown Makhachev. Apalagi Makhachev lebih besar. Tentu secara data di atas kertas, hal itu sangat sulit. Menurut Gemini Plus yang meskipun murah tapi tentu saja bukan versi gratisan ini, peluang Topuria menang melalui submission hanya di angka 2% saja. Yaps, teman-teman tidak salah dengar, hanya 2% saja. Tentu saja tanpa mendiskreditkan kemampuan grappling Topuria, tapi kalau soal ground game, saya rasa hampir semua petarung maupun fans sepakat bahwa Makhachev lebih unggul atas Topuria. Ya, sebenarnya menurut Gemini Plus, Makhachev sangat diunggulkan atas Topuria di semua sisi kecuali striking. Lain kali akan kita bahas di video terpisah. This is a guy that's trained and coached by Khabib, who, 28-0, stories that he's never lost a round in his I life. take him close to Khabib. I will submit him closer to Khabib. You'll submit him in front of Khabib. Yeah. I take him. Khabib used to take people in his shoulder, take them down and talk to Dana. I would do it to Khabib. Like, I will take him, but And then talk to Khabib. talk to Khabib. Khabib, I have to do it. Topuria mengatakan bahwa dengan mengunci Makhachev, ia akan mengguncang dunia. Ia bertekad untuk mengalahkan lawannya dengan cara yang sesuai keahlian lawannya. Ia mengaku bisa saja meng-KO Makhachev, tapi menurutnya publik tidak akan terkejut sebab itu sudah menjadi rahasia umum. Dan satu-satunya cara yang bisa mengagetkan semua orang adalah ketika sang grappler terbaik di UFC saat ini menyerah dan tap out dalam kunciannya. Yaps, di atas kertas itu adalah statement yang sangat keren. Tapi sebenarnya ada banyak yang sulit dicerna dari pernyataannya tersebut. Ya memang omongan Topuria sudah sering kesana-kesani sih. Pertama, soal ia menghabisi lawan dengan senjata terbaiknya tentu tidak selalu tepat. Memang betul ia menghabisi Volkanovski dan Max Holloway dengan cara mereka, yaitu knockout, itu adalah hal yang menakjubkan. Tapi Topuria sudah secara gamblang enggan untuk meladeni ground game Charles Oliveira. Don't get me wrong, keputusan Topuria untuk tidak melayani adu BJJ dengan Oliveira adalah langkah taktis. Tapi jelas ia tidak bisa mengatakan selalu mengalahkan lawannya dengan cara terbaik lawannya. Karena jika ia melakukan sesuai omongannya dan bisa mengunci Charles Oliveira, maka dunia pasti sudah gempar dengan berita saat itu. Berbeda dengan Makhachev yang benar-benar mengunci sang raja kuncian, yaitu Charles Oliveira, yang mana kemenangan Makhachev lebih impresif. Kedua, Topuria mengatakan bahwa jika ia menang KO atas Makhachev, maka dunia tidak akan terkejut. Tentu saja itu salah besar, karena bahkan meskipun sudah banyak diprediksi sebelumnya, berita tentang Topuria yang meng-KO Charles Oliveira sudah cukup menggemparkan jagat MMA. Apalagi jika Topuria mampu meng-KO Islam Makhachev, maka sudah pasti beritanya akan jauh lebih bombastis dari kala itu. Karena pada realitanya, jika mereka bertarung di kelas 170, status Islam Makhachev adalah favorit. Jadi dengan cara apapun Topuria mengalahkannya, maka sudah pasti akan menggegerkan dunia. Tapi yang memang Topuria adalah Topuria. Tingkat kepercayaan dirinya kemungkinan besar jauh lebih tinggi dari tingkat inflasi di suatu negara kawasan Asia Tenggara. You beat all of your opponents at what they do best. You knocked out Volk, you submitted Charles Oliveira, you submitted Dustin Poirier, you now submitted another jiu-jitsu practitioner. Is this an intentional part of the game plan? Just one word. It's called best fighter in the world. That's it.
Jadi kesimpulannya, saya yakin bahwa Topuria tak akan mampu mengunci Islam Makhachev, apalagi melalui takedown. Jangankan mengunci, men-takedown Makhachev saja, saya tidak yakin. Tentu saja saya tidak meremehkan Topuria, tapi kalau berbicara murni soal ground game, hasilnya cukup jelas. Bagi saya, Topuria memiliki peluang yang cukup besar untuk menang, yaitu dengan melalui knockout. Ada satu kemungkinan kecil yang mungkin bisa dimanfaatkan Topuria untuk menang submission, yaitu ketika ia meng-knockdown Makhachev dengan tinjunya, sehingga Makhachev menjadi linglung, lalu mengunci Makhachev seperti yang Makhachev lakukan pada Charles Oliveira. Tapi itu pun juga sangat kecil sih, karena ground game sudah menjadi muscle memory bagi Islam Makhachev. Karena seperti kata Alexander Volkanovski, kemungkinan besar orang seperti Makhachev lebih dahulu belajar bergulat ketimbang belajar berjalan. Di lain kesempatan, akan saya bahas prediksi dari Gemini secara umum tentang Islam Makhachev versus Ilia Topuria. Stay tune ya. Lalu, apakah teman-teman yakin Topuria mampu mengunci Makhachev? Bagaimana menurut kalian?